fasilitasnya dikebiri gitu lah. Setiap bulan gue menyisihkan 1 juta. Itu gue gak pernah bisa sih. Maksudnya, Kita boleh mulai ya, jadi ngobrolin nanti agak-agak jadi dari tadi tuh belok-belok. belum mulai. Iya, nggak maksudnya Makanya itu. yang lari ke tema ini. Kenapa kita undang Ibu Nita? Karena kita anggap Bu Nita capable ya di bidang apa? Kenapa lu Di bidang- pakai Bu Nita aja nggak pakai gitu? Enggak, karena tadi gue disebut mention bapak-bapak, jadi kan yang Oh, selevel iya. bapak-bapak ibu-ibu, Oke. ya kan? Juga di dunia finance lama, lebih dari 10 tahun, hampir 20 tahun bahkan ya. Kemudian lo juga punya pengalaman Gila pribadi. betua ya. Iya, tua lo nih kita. Ya. Makasih loh, udah Bisa ditegesin lagi. Iya, tua lo bro. Nah, tapi kita balik ke tua pengen balik ke topik omongan yang kita tertarik banget nih. Kita pengen bicara soal investasi. Ya kita udah beberapa kali ngomongin masalah investasi ya. Oke. Ngobrol gimana ya lebih. Ya sebenarnya kita bukan butuh suatu solusi yang fix atau apa gimana. Cuman kita pengen sharing gitu loh. Dan kebetulan Nita kan jauh lebih lama di dunia perbankan, terus sekarang juga sudah mulai ada bisnis sampingan, investasi dan lain sebagainya. Gue kemarin ngomong ke teman-teman bahwa ya setahu gue kalau ada prinsip untuk investasi itu adalah 10% dari penghasilan lu di sisi buat investasi. Tapi kan itu kan salah satu dari ribuan teori investasi gitu loh. Nah, kita pengen tahu lu maksudnya knowledge itu tentang investasi itu kayak apa gitu loh. Intinya jadi gue dites. Bukan dites. Lu harus sharing ke kita. Siapa kita ngetes gitu loh. Gue kayak sama dosen gitu. Gue mungkin bukan dari sisi teori, karena kalau teori itu udah banyak CFA, terus financial advisor yang rata-rata teorinya itu sangat indah gitu lah, tapi pelaksanaannya tuh susah. Yang tadi lo bilang aja 10% itu kan itu udah minimal banget, malah harusnya tuh 30-40%. Kayaknya imagine kalau lo gaji misalnya ya, gaji lo 1.400.000 harus lo sisihkan, terus lo bisa hidup pakai 600.000, lo harus bayar kontrakan misalnya ya, bayar anak sekolah, bayar lalala gitulah. Kayaknya terlalu naif sih. Maksud gue kayak ya teori itu indah banget untuk mungkin orang-orang yang gajinya udah di atas 10 juta, mungkin dia akan bisa kayak gitu gitu. Terus mungkin kehidupannya kan lifestyle kita beda-beda ya. Berhubung kita umurnya mirip-mirip, kecuali Rozak yang tertua di sini. Yes. Ya, lifestyle kita itu tuh sekarang udah punya anak. Terus kayak anak gue udah SMP, mau SMA sebentar lagi. Terus dia juga ikut program yang dia kelas 2 SMA tuh, habis itu dia langsung bisa kuliah. Kan butuh dana yang gede banget. Itu kan kita beda-beda, setiap life stage itu beda-beda. Jadi ada yang anak-anak yang mungkin life stage-nya ya memang mereka baru lulus kuliah, pasti kan beda penghasilannya sama kita-kita yang udah sekarang kan. Jadi gue percaya sih, sometimes yang dibilang sama CFA itu benar, memang itu adalah satu keharusan yang indahnya tuh kayak gitu. Tapi experience gue sih susah sih untuk menuhin kayak gitu. Bahkan di masa-masa pandemi ini yang tadi Rozak cerita kan, masa pandemi terus tiba-tiba lu nggak punya emergency fund, which is emergency fund itu kalau mau dihitung real, itu lu harus punya 6 kali dari biaya hidup lu sebulan. Biaya hidup kan kayak misalnya gini ya. Misalnya lo bayar kontrakan, misalnya aja ya, bayar kontrakan 1 juta, terus lo makan sebulan katakanlah 1 juta, terus lo buat sekolah anak 1 juta, misalnya gitu ya. Biaya lain-lain, bayar utang dan lalala 2 juta, total 5 juta. Berarti lo harus punya emergency fund 5 juta kali 6 kali. Berarti kan 30 juta. Jadi imagine maksudnya 30 juta kan mendingan lo buat bayar sehari-hari, buat apa gitu-gitu kan. Jadi kan emang realnya tuh agak susah sih. Jadi based on pengalaman gue ya, gue percaya investasi itu sebenarnya ada 3 hal. Pertama itu harus tentang manage-nya. Lu harus bisa manage cash flow lu dulu. Kalau lu belum bisa memanage cash flow dari lubang tutup lubang, ya lu nggak akan bisa investasi sama sekali. Itu berarti sebelum berinvestasi ya, sebelum memutuskan. Sebelum beres dulu nih urusan internalnya gitu.
gitu ya. Iya, exactly. Kayak kehidupan primer lu tuh harus terpenuhi dulu. Lu istri lo bisa makan, anak-anak lo kok istri? Jadi banyak ya. Istri lo. Nggak apa-apa. Gue salah. Kalau lebih dari satu istri tentu Ya. Benar. Ya. Iya. Bukan doa kan Istri ini ya? lo. Bukan doa ya. Lebih ke pilihan. Terus Lebih ke pilihan. Oh iya kan lebih ke pilihan kan. Iya. Istri lo bisa makan cukup, terus anak-anak lo juga bisa sekolah, bisa hidup normal, segala macam lah untuk kebutuhan rumah tangga tuh lu selesai dulu itu, baru lo bisa mulai namanya setelah lo manage, lo mulailah grow. Grow itu mulai berinvestasi, banyak instrumen-instrumen investasi sebenarnya. Nah, setelah lo udah punya uang untuk invest, lo jangan lupa protect. Protect itu lebih ke kayak, lu kan hidup nggak sendiri, lu kan sekarang punya istri, punya anak, terus mungkin lu punya adik yang mungkin sekarang masih sekolah misalnya ya. Yes. Atau bahkan mungkin lu punya saudara yang harus lu mulai liatin dia gimana. Atau kan orang lu tua. nggak hidup sendiri. Exactly. Atau orang tua lo. Kayak sekarang kan pasti orang tua kita kan udah pada pensiun kan. Ya mereka tinggal terima yang PNS ya misalnya contoh ya. Nyokap gue kan tinggal terima pensiunan bokap sama pensiunan dia kayak gitu kan. Jadi kayak di umur kita tuh nggak hidup sendiri gitu. Kita tuh apalagi lu pada bapak-bapak semua di sini kan. Kecuali Pendil tadi bukan bapak-bapak ya. Ya, soon to be. Soon to be. Amin. Terus. Nah, itu tuh udah beda lagi gitu. Lu harus mulai lihat protek. Cuma didoain. Tapi pertama harus manage dulu sih. Lu harus bisa memanage. Lu jadi cash flow lu tuh semua terpenuhi dulu. Cash flow lu tuh bagus. Jadi maksudnya kayak kebutuhan dasar terpenuhi dulu deh, sandang, pangan, papan tuh terpenuhi dulu. Nah, kalau udah bisa mulai udah oke nih, misalnya ya contoh lu dapat THR, lu dapat bonus dan segala macam. Nah, barulah mulai. Dan sekarang tuh instrumen investasi sebenarnya kalau kayak Ali, lu invest apaan kemarin rugi banget? Ini reksadana saham apa-apa? Oh enggak, itu lebih ke invest. Gua belum pernah investasi yang kayak gitu-gitu. Cuman lebih ke real kalau gue sih. Investasi real. Bikin usaha dan lain sebagainya. Oh, bisnis gitu ya. Oke. Ya, nah, sebenarnya investasi itu ada banyak kan instrumennya kalau di nggak cuman bank juga sekarang. Jadi kayak misalnya gini contohnya. Lu pasti pada punya tabungan kan? Ya. Bunga tabungan tuh kecil banget. Artinya lu tuh rugi sebenarnya. Ya. Karena lu akan dikurangin sama biaya ATM, ya nggak sih? Ya. Biaya administrasi, terus dengan biaya-biaya lain yang misalnya lo isi OVO atau isi e-wallet tuh kan lo pasti kena biaya kan. Jadi kayak saving account itu kayak lo nggak bakal dapat banyak deh. Jadi kalau sekarang dibilang investasi itu tabungan, itu sebenarnya salah. Tabungan tuh hanya untuk tadi emergency fund. Satu tempat yang kalau lo butuh cepat, duit itu langsung bisa lo keluarin gitu. Itu tabungan. Tapi sekarang itu sebenarnya udah mulai banyak digital bank atau kayak misalnya UOB Tomorrow, terus tau UOB Tomorrow nggak? Nggak tahu ya. Itu kayak digital. Ini kurang tahu nih bapak-bapak. Makanya kita ngundang lu. Iya, lu kayaknya B-nya kurang deh. Iya, biasa banget lah. Biasa banget. Oke, lanjut. Ntar lu tambahin ya. B-nya jadinya 4. Iya, kayak sekarang dulu zaman kita yang tadi gue cerita, yang Rojak cerita 2005, itu orang kalau buka tabungan kan isinya cuma tabungan doang ya. Sekarang tuh banyak bank-bank yang namanya tuh beda-beda sih, kayak Genius BTPN dia punya namanya Maxi Saver. Terus kayak UOB Tomorrow yang tadi gue cerita, dia adanya gue lupa namanya apa ya. Kayak dia ngebangun gitu deh, kayak ada efek gamification. Kalau lu nabung tuh nanti lu akan ngebangun kota kayak The Sims gitu loh. SimCity tau kan? Zaman dulu itu. Alhamdulillah tahu. Jadi kayak please deh, kalau kita udah bilang tahu, percaya deh kita tahu. Demi citra yang bagus dari podcast ini, tahu ya, oke. Minimal nggak usah kita jawab, lihat kita ngangguk-ngangguk, lu terusin aja. Terusin aja, oke. Pokoknya kalau udah begini ngerti nih. Gue takutnya kalian lost gitu, terus pada ngantuk atau apa gitu, gue takut gitu.
Ini excited loh. Excited. Luar Asli. biasa banget, gue terharu Asli. banget, Asli. pokoknya. Ya gitu. Jadi ada namanya tabungan tuh maxi saver, di mana tabungan itu bunganya lebih tinggi daripada bunga tabungan biasa. Nah itu adalah salah satu way out kalau di masa pandemi ini, lu bisa mulai menyisihkan tabungan ke situ. Tadi kayak maxi savernya Genius BTPN, terus UOB Tomorrow-nya yang City of Tomorrow, terus kayak Digibank ada namanya tabungan maxi. Itu bunganya 3%. Artinya lumayan, setelah dikurangin pajak mungkin lo tinggal terimanya ya 1, sekian. Tapi kan at least lu nggak rugi kayak di tabungan biasa gitu kan. Itu way out yang intinya, dan gue nggak percaya, gue bukan orang yang percaya untuk gue bisa menyisihkan setiap bulan itu, misalnya ya, setiap bulan gue menyisihkan 1 juta. Itu gue nggak pernah bisa sih. Maksudnya dari experience gue tuh agak susah. Jadi ya udah, gue kalau ada uang gue masukin situ, kayak gitu. Nggak terlalu rajin lah. Terima gaji terus langsung berapa dimasukin situ, enggak. Tapi dari beberapa orang yang gue sering riset itu, rata-rata orang terima gaji, dia bayar dulu kan semuanya kan. Bayar semua utang-utang, barulah ketahuan sisanya berapa. Nah, itu satu way out namanya tabungan maxi. Maksudnya daripada lu di tabungan biasa gitu. Nah, tunggu bentarnya. Untuk masalah tabungan apa istilahnya ya, tabungan maxi ini kan berarti beda dari tabungan biasa. Yang namanya investasi berarti kan ada risknya juga, ada risiko juga. Nah, itu risikonya apa? Gitu. Dia bisa ini rendah banget. Jadi ini gue terangin dari risiko yang paling rendah banget sampai nanti risiko yang paling tinggi. Jadi kalau yang nggak mau ngambil risiko, udah lu ke tabungan maxi aja, itu persis sama persis kayak tabungan biasa, tapi lu dapat bunga lebih tinggi. Berarti setiap bank mungkin beda-beda. Di tabungan yang ini itu, yang model kayak ini itu berarti dana itu tidak liquid ya? Dananya liquid sebenarnya. Jadi gitu. Kayak misalnya, cuman dia biasanya nggak dapat kartu ATM kayak gitu-gitu sih. Jadi lu harus mencairkan dari tabungan maxi itu ke tabungan daily lo dulu, tabungan biasa dulu, baru bisa lo ambil. Tapi itu kayak duit, kayak dompet gitulah kalau zaman dulu kita ya. Itu kayak amplop atau dompet lah. Zaman dulu nyokap gue tuh kalau buat belanja dia masukin ke amplop buat belanja, terus buat sekolah gue dimasukin ke amplop sekolah gue gitu. Terus gue suka tahu kadang-kadang. Iya, kadang-kadang gue tahu tempatnya di sini, kadang-kadang suka. Nah, itu tuh kayak satu tabungan, tapi itu kayak lu bisa menyisihkan sendiri biar nggak lu tak-atik. Kenapa dia bisa ngasih 3%? Karena memang itu buat bank itu kita perlu namanya butuh dana pihak ketiga. Dana itulah yang kalau kita kumpulkan bersama itu bisa disalurkan untuk orang yang misalnya ngajuin house loan, kredit gitu-gitu. Karena kalau dari tabungan biasa itu kan rentan banget kita ngambil gitu kan. Jadi jadi ada dua sisi. Dari sisi customer dia juga untung karena bank ngasih bunga lebih, dan dia juga bisa menyisihkan dan nggak ada risiko yang terlalu gimana-gimana ya si tabungan maxi ini. Dan dari sisi bank ya dia punya dana yang lebih jelas aja, terkumpul banyak, itu bisa dia salurin kemana-mana. Artinya bahwa untuk si nasabah dia nggak bisa semudah itu ngambil, jadi nggak bisa sewaktu-waktu ngambil dong. Itu bisa. Tidak seliquid tidak segampang tabungan konvensi biasa gitu ya. Fasilitasnya nggak fleksibel fasilitasnya. Gampang, tapi dia gitu kan. Jerninya lu harus ada effort untuk kalau kayak zaman dulu ya. Lu tau nggak? Zaman dulu tuh gue nabung di bank pembangunan daerah. Kenapa? Karena ATM-nya jarang, ya kan? Terus tahu kan, maksudnya paham kan? Jadi kayak paham. Gue naruh di BPD karena ini gue nggak mungkin ngambil duit di BPD gitu. Jadi kayak maksud gue gini nih, upaya dalam tanda kutip mempersulit nasabah untuk ngambil itu adalah dengan intervalnya itu kan. Misalnya lo cuma bisa ngambil nanti 1 tahun berikutnya gitu kan. Enggak, intervalnya nggak ada interval. Jadi kayak tabungan biasa, lu bisa ngambil setiap hari juga, tapi lu nggak dapat kartu ATM. Jadi lu harus transfer dari tabungan. Misalnya ada 2 tabungan nih. Ini tabungan biasa lu. Ini tabungan yang tadi ya maxi. Ini dapat ATM kan. Lu bisa ngambil kapanpun. Yang penting lu bawa di dompet lu ada ATM. Nah, kalau lu mau ngambil ini, lu harus transfer dulu dari sini ke sini pakai mobile banking. Baru lu bisa ngambil duit cash. Fasilitasnya dikebiri gitulah ya, maksudnya dipersedikit. Exactly, walaupun pemilihan kata lo sangat itu ya, dikebiri ya. Enggak apa-apa.
Tapi Ya gitulah. Tapi Ya, ada ngerti lah. batasan, ada batasan lain juga mungkin ya. Pengambilan hari mungkin nggak boleh lebih dari sekian gitu kan? enggak sih, Dibanding enggak juga boleh aja. Bebas, bebas. Nah, mungkin belum banyak orang tahu hal ini. That's why Ya. orang tuh taunya investasi tuh yang harus buka deposito, terus harus Ya. beli reksadana gitu, Ya. yang kayak duitnya harus heboh gitu. Iya. Sebenarnya enggak kok, ada yang namanya tadi masa pandemi ini bagus. Ya lu simpen kayak tadi yang cara gue yang lama, gue buka rekening di BPD. Ya. Karena tadi bayangan gue ATM-nya berkurang gitu. Istilah generalnya apa Dit? Kalau gua istilah generalnya apa? Maksudnya bukan kalau yang maksi dan lain sebagainya, itu istilah generalnya apa itu? Tabungan apa? Tabungan maksi sih, semua bank sama. Oh, sama ya. Jadi kebetulan di BS itu pakai nama yang general, yang dari OJK-nya kayak gitu. Jadi kita nggak rubah-rubah. Kebetulan. Yang keluar ini nih deretan bank-bank swasta nih yang keluar yang punya tabungan maksi. Jenis BTPN itu mirip-mirip kayak OVO, ternyata enggak ya, beda ya? Beda, dia bank. Kalau OVO tuh bukan bank. Kalau OVO itu jadi secara yang disetujui sama OJK, OVO itu bukan bank. Dia cuman kayak e-wallet. Jadi bukan kayak e-wallet, dia emang e-wallet. Jadi dia nggak boleh menyimpan dana ketiga yang tadi gue cerita itu. Jadi dia nggak boleh ngumpulin uang terus menyebarkan lagi buat masyarakat, tuh nggak boleh. Digital bank sekarang itu udah banyak banget. Jadi lu nggak perlu lagi ke cabang. Lu ya udah dari handphone lu aja gitu. Dan mereka UI UX-nya tuh interface sama user experience-nya udah bagus, maksudnya udah kekinian gitulah. Mungkin kalian bapak-bapak juga bisa mengerti karena mereka biasanya intuitif banget sih. Setiap bank punya ini, jadi gini, rata-rata kalau bank bangunan daerah, terus kayak bank-bank kecil-kecil, dia suka menawarkan bunga yang lebih tinggi karena memang mereka sangat butuh sekali orang pada nabung ke mereka. Tadi kan, karena kan tujuannya dana pihak ketiga, biar dia bisa menyalurkan ke kredit-kreditnya. Nah, tadi kan udah tabungan aksi tuh. Geser ke yang lebih ini lagi, namanya deposito. Pasti kalian udah pada tahu lah. Sekarang itu deposito